kembali lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 8 saham ya. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Rabu besok tanggal 5 Juni tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan saham dengan kode BRIS. Kalau kita perhatikan pergerakan saham BRIS ini masih berada di atas garis MA 200 ya. Oke. Hari ini saham BRIS berhasil menguat 2,24% di harga penutupan di 2280. Penguatan saham BRIS ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Area resisten di sini ada MA20 ya di area harga 2410-an. Maka area ini berpotensi akan dituju oleh saham BRIS ya. Jadi kalau misalkan teman-teman entry di saham BRIS di sini masih bisa kita amati area taking profit terdekat atau area resistance di garis MA20 di area harga kisaran 2400 hingga 2410 ya. Saat ini saham BRIS masih ada di area supportnya di area MA5. Jadi selama pergerakan saham BRIS masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 2200 atau 2210, maka saham BRIS masih berpeluang dia menguat dengan target jangka pendek atau target terdekat di area resistance di garis MA20. Oke, mudah-mudahan saham BRIS pada hari Rabu besok berhasil melanjutkan penguatannya dan mampu bertahan di atas garis support MA5. Oke, next kemudian ada saham kode cuan. Oke. Oke, untuk cuan ini juga pergerakannya menarik ya, terpantau uptrend ya. Oke, hari ini dia menguat 2,81%. Namun kalau kita perhatikan volumenya hari ini lebih kecil ya dibanding dengan volume kemarin. Area support yang masih bisa diperhatikan di sini ada area MA20 ya di area harga kisaran 7.700 7.700-an ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham cuan ini masih berada di atas garis MA20, maka cuan berpeluang dia akan menguat dan target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 9.175. Oke, next kemudian ada saham kode TLKM. Oke, TLKM hari ini menguat 2,39%. Penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kalau kita perhatikan saat ini saham TLKM tepat ada di area MA20 ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham TLKM bisa menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Dia berhasil ditutup di atas garis MA20 atau kalau misalkan besok TLKM berada di atas harga kisaran 3030-an ya, maka saham TLKM ini masih berpeluang dia akan menguat teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau misalkan dia gagal bertahan di atas garis MA20 atau gagal bertahan di atas garis warna biru ini, maka pergerakan saham TLKM dia akan kembali turun ya. Oke. Next kemudian ada saham kode ASII. Oke, untuk ASII ini juga sama ya. Di sini MA20 merupakan area resisten yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham dengan kode ASII. Oke, jadi untuk target jangka pendek untuk saham ASII ini di area MA20 di harga kisaran 4.730-an ya. Oke, jadi selama pergerakan saham ASI masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 4.420, maka saham ASI ini masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target di area resistance di garis MA20. Ini kalau kita amati ya, kenaikan saham ASI ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke. Next kemudian ada saham kode ACS. Oke, untuk ACS hari ini menguat 3,75 ya di harga penutupan di 830. Dia gagal bertahan di atas garis MA20 ya. Pada saat market berjalan dia sempat ada di harga tertingginya di 860, namun pada saat penutupan market untuk saham dengan kode ACS ini ditutup di harga 830. Ini artinya MA20 ini merupakan area resistance yang cukup kuat ya. Jadi selama pergerakan saham ACS ini belum berhasil menembus area resistance MA20, maka saham ini agak susah ya dia untuk bergerak naik. Oke, jadi untuk target jangka pendek pergerakan saham ACS ini ada di area harga kisaran 840-an ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman entry di saham ACS bisa memanfaatkan area taking profit di area MA20 ya. Oke, jadi untuk saat ini teman-teman bisa entry juga namun dengan jumlah lot yang terukur ya, mengingat ini sudah mendekati area resistance MA20 yang mana ini rawan terjadi aksi taking profit, atau kalau dia gagal menembus area MA20 dia agak susah ya untuk dia bergerak naik. Oke, next kemudian ada saham kode MARK. Oke, MARK. MARK ini juga menarik ya, dia mampu bertahan di atas garis MA20. Hari ini dia menguat 3,24% di harga penutupan di 955.
penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Targetnya di sini ada area resistance di harga 1000 ya untuk pergerakan saham dengan kode MARK. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BBRI. Oke, untuk BBRI hari ini koreksi ya, dia minus 1,77% di harga penutupan di 4.440. Oke. Saat ini dia sedang menguji area support MA5 ya di harga 4.420-an. Oke. Di sini bisa kita perhatikan kalau misalkan besok dia berhasil mantul dari area MA5, maka target kenaikan untuk saham BBRI ini di area resistance di MA20 ya, teman-teman ya. MA20 ini merupakan area resistance yang cukup kuat. Jadi selama pergerakan saham BBRI ini belum berhasil menembus area resistance MA20, maka BBRI agak susah ya dia bergerak naik. Oke, next kemudian ada saham kode UNVR. Oke, untuk UNVR hari ini dia menguat 1,62% di harga penutupan di 3.130. Penguatan saham UNVR ini terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Saat ini dia tepat ada di area MA5. Target terdekat di sini ada area resistance di MA200 di harga kisaran 3.270-an ya. Selama pergerakan saham Unilever ini dia gagal menembus area resistance MA200, maka pergerakan saham Unilever ini agak susah ya dia bergerak naik. Jadi kalau misalkan ingin entry di saham Unilever ini tentunya juga tetap mempertimbangkan risiko ya kalau misalkan dia gagal menembus area resistance MA200 ya. Namun sebaliknya kalau misalkan saham UNVR ini berhasil ditutup di atas garis MA200 atau misalkan dia ditutup di harga kisaran 3.280-an, maka saham Unilever ini berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya ya. Jadi kuncinya saat ini ada di garis MA200. Apakah MA200 berhasil tembus atau bahkan sebaliknya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.